Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali di kegiatan belajar mengajar. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita awali dulu dengan membaca doa. Kita baca surat Al-Fatihah, sholawat dan doa belajar. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah, sholawat dan doa belajar kita semua diberikan kemudahan dalam belajar, ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajjiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita absen dulu. Ahmad Ibnu Hasim Hadir. Ahmad Eka Hadir. Alif Rahman. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai ketentuan haji, mulai dari pengertian haji, kemudian syarat wajib haji, kemudian rukun haji dan juga wajib haji. Nah, ada yang masih ingat syarat wajib haji itu apa saja? Islam. Balik. Kita masih belajar tentang ketentuan haji. Namun yang kita bahas adalah muharramat haji, kemudian ada sunnah haji, kemudian tata cara pelaksanaan ibadah haji, dan juga macam-macam ibadah haji. Oke, saya nanya dulu nih, apa itu muharramat haji? Ya, hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan ibadah haji. Apa contohnya? Memakai Bagi laki-laki memakai pakaian berjahit. Apalagi? Ya, perempuan menutup muka dengan menggunakan cadar dan menggunakan sarung tangan. Oke, itu diantaranya muharramat haji. Lalu bagaimana kalau misalkan melarang atau melanggar muharramat haji? Dam. Ya, harus membayar dam atau denda. Oke. Nah, diharapkan dengan kalian mempelajari ketentuan haji yang kedua ini, kalian bisa menganalisis apa saja muharramat haji, kemudian apa saja damnya ketika melaksanakan apa yang diharamkan ketika berhaji, kemudian menganalisis sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah haji, kemudian menganalisis tata cara pelaksanaan ibadah haji, dan yang terakhir diharapkan kalian bisa menganalisis macam-macam ibadah haji. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah muharramat haji. Sebagaimana yang disampaikan di awal, muharramat haji itu adalah hal-hal yang dilarang atau diharamkan ketika melaksanakan ibadah nikah. Jadi kalau mau nikah, Pak, saya naik hajinya sama calon suami atau sama calon istri, boleh nggak nikah di sana? Boleh nikah di sana, tapi nikahnya sesudah melaksanakan ibadah haji atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Akad nikah dulu boleh, tapi ketika sudah ihram, sudah berniat melaksanakan ibadah haji, tidak boleh menikah ataupun menikahkan. Apa itu dendanya? Menyembelih 1 ekor kambing atau berpuasa selama 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari di sini. Ini langkah-langkahnya. Selanjutnya macam-macam haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Nah, haji ifrad ini adalah haji yang pelaksanaannya mendahulukan haji dulu daripada umroh. Haji dulu baru kemudian umroh. Biasanya orang-orang yang bisa melaksanakan haji ifrad ini adalah kloter akhir. Ada yang tahu apa ini? Ini kebalikan dari haji ifrad. Berarti ya mengerjakan umroh dulu baru melaksanakan haji. Nah,
haji yang dianjurkan adalah haji ifrad. Kalau melaksanakan haji qiran dan haji tamattu, maka wajib untuk membayar dam. Baik, itu saja yang kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya, biar kalian lebih memahami materi, kita akan bentuk menjadi beberapa kelompok ya, untuk mendiskusikan dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan ketentuan ibadah haji ini. Ya, kelompoknya sudah dibentuk. Sekarang ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Saya bagikan dulu. Ini kelompok 1. Ya, baik. Sekarang silakan kalian diskusikan itu, kalian organisasikan siapa yang bagian nyatet, kemudian yang lainnya berarti silakan saling mengeluarkan idenya masing-masing. Silakan saya kasih waktu untuk mengerjakan, untuk berdiskusi, waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Ayo. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan wakil dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Jawabannya ialah Soalnya dulu. soalnya Pak Budi sedang melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba rambutnya gatal. Ia menggaruk kepalanya sampai rambutnya rontok. Jawabannya, haji Pak Budi tetap sah karena muharamatnya adalah mencukur rambut. Karena menggaruk rambut sampai rontok itu tidak termasuk dalam muharamat haji. Apakah ia membayar dam wajib membayar dam atau tidak? Jawabannya tidak, karena menggaruk rambut bukan termasuk ke dalam kategori cukur. Menurut kelompok lain silakan, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau nyanggah silakan. Bagaimana hukumnya kalau misalkan menggaruk kepala sampai rambutnya rontok? Silakan, boleh. Benar, Pak. Ya. Hajinya Pak Budi tadi tetap sah karena larangan dalam ibadah haji itu. Setuju. Baik, ada yang harus diluruskan di sini ya. Walaupun mencukur rambut, yang diharapkan itu kan mencukur rambut. Bagaimana kalau misalkan rambutnya rontok, walaupun tidak sengaja rambutnya rontok, kalau rontoknya itu banyak, lebih dari 3 helai, maka itu dikategorikan sama dengan mencukur rambut. Makanya ketika melaksanakan ibadah haji, wayahana ulah keramas, jangan dulu ramas. Kalau misalkan rambutnya gatal, garuknya biasa aja, jangan garuknya begini-begini. Karena kalau misalkan rontok, ternyata rontoknya lebih dari 3 helai, maka sama kalian sudah harus membayar dam. Silakan. Ya, terkait dengan jawaban dari kelompok 2, menurut saya juga tetap sah ibadah hajinya. Karena yang ditinggalkan itu adalah wajib hajinya, yang hanya akan menyebabkan jamaah itu dikenai sebuah dam, bukan sah atau tidaknya itu. Jadi ibadahnya tetap sah. Oke, baik. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar kita sudah selesai, dan setelah kalian berdiskusi, kita sudah memecahkan berbagai macam masalah. Mudah-mudahan dengan belajar kali ini bisa menambah wawasan kalian mengenai ketentuan haji, sehingga diharapkan nanti ketika kalian benar-benar melaksanakan ibadah haji tidak mengalami hal seperti ya yang dipersoalkan gitu, seperti ada di soal yang kalian diskusikan gitu. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan dikumpulkan lembar kerjanya.
Ya, berdasarkan hasil observasi dari kegiatan belajar mengajar hari ini, maka kelompok diskusi terbaik jatuh kepada kelompok 2. Kemudian siswa teraktif dalam diskusi kali ini yang pertama adalah Erwin, kedua Ibnu. Baik, mungkin rewardnya nggak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi belajar kalian untuk lebih serius lagi dalam belajar ya. Baik, ya. Sekian dulu kegiatan belajar mengajar kita hari ini, dan untuk lebih penjelasnya mengenai bahan yang tadi kita pelajari, silakan kalian pelajari lagi di YouTube, linknya sudah saya buatkan. Untuk video itu silakan bisa dilihat. Ini untuk videonya. Kemudian ada link soal asesmen yang harus kalian kerjakan. Ini silakan kalian kerjakan. Linknya adalah bit.ly juga sama. Makanya silakan bisa kalian kerjakan di rumah. Yang jelas link ini akan saya tutup jam 18.00. Jadi kalian bisa mengerjakan soal ini ketika nanti sudah sampai di rumah, dan paling lambat kalian mengerjakan waktunya adalah sebelum maghrib berarti. Ya, itu saja mungkin. Untuk minggu depan kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan ini, yaitu ketentuan umroh. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Kita baca surat Al-Asr, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, khilafan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.